Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nilawati, NIM 2101072065. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi akuntansi perbankan yaitu tentang operasional kredit. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas 10 materi yang telah ada di PPT. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian kredit. Pengertian kredit secara umum yaitu kemampuan dalam melakukan pembelian atau mengadakan pinjaman dengan janji di mana pembayarannya akan dilakukan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Sedangkan pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 yaitu suatu penyediaan tagihan dan uang yang dapat disamakan berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dan pihak lain untuk mewajibkan peminjam melunasi utangnya dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasil dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu tujuan kredit. Tujuan kredit yang pertama yaitu untuk memperoleh pendapatan bank dari hasil bunga kredit yang diterima. Yang kedua untuk memproduktifkan dan memanfaatkan dana yang ada. Yang ketiga untuk menjalankan kegiatan operasional bank. Yang keempat sebagai penambah modal kerja perusahaan. Yang kelima untuk mempercepat lalu lintas pembayaran. Dan yang keenam untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat. Yang ketiga yaitu fungsi kredit. Fungsi kredit yang pertama yaitu sebagai salah satu alat dalam stabilitas perekonomian. Yang kedua sebagai motivator dan dinamisator kegiatan perdagangan dan perekonomian. Yang ketiga untuk mengubah cara berpikir dan tindakan masyarakat agar bernilai ekonomis. Yang keempat untuk meningkatkan daya guna dan peredaran barang. Yang kelima untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Yang keenam untuk meningkatkan daya guna uang. Yang ketujuh untuk meningkatkan semangat berusaha. Yang kedelapan untuk meningkatkan hubungan internasional. Yang kesembilan untuk memperbesar modal dari perusahaan. Yang kesepuluh untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. Dan yang kesebelas untuk meningkatkan income per kapita masyarakat. Selanjutnya yaitu unsur-unsur kredit. Unsur-unsur kredit yang pertama yaitu kepercayaan. Kepercayaan dalam melakukan kredit sangatlah dibutuhkan guna mengecek kemampuan peminjam dalam melunasi pinjaman selama jangka waktu yang telah ditentukan. Unsur yang kedua yaitu kesepakatan. Kreditur dan debitur akan membuat kesepakatan dan menandatangani perjanjian hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan berada dalam akad kredit dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan. Yang ketiga yaitu jangka waktu. Jangka waktu yang sudah disepakati bersama tentang pemberian kredit oleh pihak bank dan pelunasan kredit oleh pihak nasabah debitur. Yang keempat yaitu risiko. Ini berguna agar terhindar dari risiko buruk dalam perjanjian kredit yang telah dilakukan untuk peningkatan bangunan atau jaminan yang dibebankan pada pihak nasabah debitur atau peminjam. Yang kelima yaitu prestasi. Prestasi merupakan objek berupa bunga atau imbalan yang sudah disepakati bank dan nasabah debitur. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis kredit. Yang pertama jenis kredit menurut kelembagaan. Ada kredit perbankan, yaitu kredit yang diberikan untuk masyarakat oleh bank negara atau swasta untuk suatu kegiatan usaha atau konsumsi. Dan kredit likuiditas, yaitu jenis kredit yang diberikan kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia oleh bank sentral yang berfungsi sebagai dana dalam membiayai kegiatan pengkreditan. Yang ketiga yaitu kredit langsung, yaitu jenis kredit yang diberikan kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah oleh Bank Indonesia. Yang keempat, kredit pinjaman antar bank, yaitu jenis kredit yang diberikan oleh bank yang kelebihan dana pada bank yang kekurangan dana. Yang selanjutnya yaitu jenis kredit berdasarkan waktu. Yang pertama, kredit jangka pendek. Kredit jangka pendek yaitu jenis kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Yang kedua yaitu kredit jangka menengah. Kredit jangka menengah adalah jenis kredit yang jangka waktu antara 1 tahun hingga 3 tahun. Yang ketiga yaitu kredit jangka panjang. Kredit jangka panjang adalah jenis kredit yang memiliki waktu lebih dari 3 tahun. Jenis yang selanjutnya yaitu jenis kredit berdasarkan tujuan. Yang pertama yaitu kredit konsumtif. Kredit konsumtif ialah jenis kredit yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan sendiri dan keluarga. Misalnya, kredit mobil dan kredit rumah. Yang kedua yaitu kredit modal kerja atau kredit perdagangan.
yaitu jenis kredit yang digunakan untuk penambah modal usaha debitur. Yang ketiga yaitu kredit investasi. Kredit investasi ialah jenis kredit yang digunakan untuk investasi produktif, tapi baru menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif lama. Yang selanjutnya yaitu jenis kredit berdasarkan aktivitas perputaran usaha. Yang pertama ada kredit kecil, yaitu jenis kredit yang diberikan pada pengusaha kecil. Yang kedua, kredit menengah, yaitu jenis kredit yang diberikan pada pengusaha dengan aset yang sudah melebihi dari pengusaha kecil. Yang ketiga, kredit besar, yaitu jenis kredit yang pada dasarnya ditinjau dari segi jumlah kredit yang diterima oleh debitur. Jenis kredit yang selanjutnya yaitu jenis kredit berdasarkan jaminan. Yang pertama yaitu kredit tanpa jaminan. Kredit ini juga disebut dengan kredit blanko atau unsecured loan. Adalah jenis kredit yang pemberian kreditnya tanpa jaminan material atau bangunan fisik. Pemberiannya sangat selektif yang ditujukan untuk nasabah besar yang telah teruji kejujuran dan ketaatannya, baik dalam bertransaksi perbankan maupun oleh kegiatan usaha yang dijalaninya. Yang kedua yaitu kredit jaminan, yaitu jenis kredit untuk debitur yang didasarkan dan dari keyakinan atas kemampuan debitur dan adanya bangunan atau jaminan berupa fisik atau kolateral sebagai jaminan tambahan. Yang selanjutnya yaitu jenis kredit berdasarkan macamnya. Yang pertama yaitu ada kredit accept. Kredit accept adalah jenis kredit untuk bank berupa pinjaman uang, misalnya plafon kredit. Yang kedua yaitu kredit penjual. Kredit penjual adalah jenis kredit untuk penjual dan pembeli, yang artinya barang yang telah diterima pembayarannya kemudian. Misalnya pada Ansen LC. Yang ketiga yaitu kredit pembeli. Kredit pembeli ialah jenis kredit yang pembayarannya sudah dilakukan penjual, tapi barangnya diterima belakangan, atau pembelian dengan uang muka, misalnya Red Cross LC. Jenis kredit yang terakhir yaitu berdasarkan penarikan dan pelunasan. Yang pertama yaitu kredit rekening koran. Kredit rekening koran ialah jenis kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat. Besarnya sesuai kebutuhan dengan penarikan penggunaan cek, bilet giro, atau pemindah bukuan. Pelunasan dengan melakukan setoran tersebut. Yang kedua yaitu kredit berjangka. Ialah jenis kredit yang penarikannya sekaligus sebesar dengan plafonnya. Pelunasan kredit dengan cara sesuai jangka waktu yang habis yang dapat dilakukan dengan menyicil atau perjanjian. Materi selanjutnya yaitu prinsip pemberian kredit. Yang pertama yaitu karakter, kepribadian atau watak, yaitu satu sifat atau watak pribadi dari debitur untuk memperoleh kredit seperti kejujuran, sikap motivasi usaha, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu capacity atau kemampuan. Suatu kemampuan modal yang dimiliki untuk memenuhi kewajiban tepat waktu, khususnya dalam likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan solidaritasnya. Yang ketiga yaitu kapital atau modal. Suatu kemampuan debitur dalam melakukan kegiatan usaha atau menggunakan kredit dan mengembalikannya. Yang keempat yaitu kolateral atau jaminan. Suatu jaminan yang harus disediakan dalam pertanggungjawaban apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya. Yang kelima yaitu condition of economic atau kondisi ekonomi. Suatu keadaan ekonomi negara secara menyeluruh dan memberikan dampak kebijakan pemerintah di bidang moneter, terutama yang berhubungan dengan kredit perbankan. Dan yang terakhir yaitu constraint atau hambatan. Suatu penilaian debitur yang dipengaruhi oleh hambatan yang tidak memungkinkan seseorang untuk usaha di suatu tempat. Baik, materi yang ketujuh yaitu aspek-aspek penilaian kredit. Yang pertama yaitu ada aspek yuridis atau aspek hukum. Yang dinilai dari aspek yuridis atau hukum dalam penilaian kredit adalah masalah legalitas badan usaha serta izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan pendirian perusahaan sehingga dapat diketahui siapa-siapa pemilik dan besarnya modal masing-masing pemilik. Yang kedua yaitu aspek pemasaran. Yang dinilai dari aspek pemasaran adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang, dan bagaimana prospeknya. Yang perlu diteliti dalam aspek ini, yang pertama yaitu pemasaran produk minimal 3 bulan lalu atau 3 tahun yang lalu. Yang kedua, rencana penjualan
dan produksi minimal 3 bulan atau 3 tahun yang akan datang. Yang keempat yaitu peta kekuatan pesaing yang ada, dan prospek produk secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu aspek keuangan. Aspek yang dinilai adalah sumber dana yang dimiliki untuk biaya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Yang keempat yaitu aspek teknis dan operasi. Peran aspek teknis dan operasi dalam penilaian kredit adalah membahas masalah yang berkaitan dengan produksi, seperti kapasitas yang digunakan, masalah lokasi, layout ruangan, dan mesin-mesin, termasuk jenis yang digunakan. Yang kelima yaitu aspek manajemen. Untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya. Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai prospek yang ada dan pertimbangan lainnya. Yang keenam yaitu aspek sosial. Analisis dampak terhadap perekonomian dan masyarakat umum, seperti peningkatan ekspor barang, mengurangi rasa marah atau lainnya, peningkatan pendapatan masyarakat, membuka isolasi daerah tertentu, dan tersedianya sarana dan prasarana. Aspek yang terakhir yaitu aspek AMDAL, menyangkut analisis terhadap lingkungan baik darat, udara, atau laut, jika proyek atau usaha itu dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam apakah apabila kredit tersebut disalurkan, maka proyek yang akan dibiayai akan mengalami masalah lingkungan di sekitarnya. Pencemaran yang sering terjadi antara lain terhadap materi selanjutnya yaitu prosedur pemberian kredit. Secara umum, prosedur pemberian kredit yang pertama yaitu pengajuan berkas-berkas. Dalam hal ini, pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam satu proposal, kemudian dilampirkan dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya berisi yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua maksud dan tujuan, yang ketiga besarnya kredit dan jangka waktu kredit, yang keempat yaitu cara pemohon mengembalikan kredit, dan yang kelima yaitu jaminan kredit. Prosedur yang kedua yaitu penyelidikan berkas pinjaman. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap dan sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut bank belum lengkap, maka nasabah akan diminta untuk melengkapi berkas permohonan kredit tersebut. Yang selanjutnya yaitu wawancara 1. Tahap prosedur pemberian kredit selanjutnya adalah wawancara yang bertujuan untuk melakukan penyidik terhadap calon peminjam untuk meyakinkan apakah berkas yang disampaikan sudah benar sesuai dengan yang diinginkan pihak perbankan. Yang keempat yaitu on the spot. Merupakan tahap prosedur pemberian kredit yang berupa kegiatan pemeriksaan ke lapangan untuk melihat prospek kegiatan usaha calon peminjam dan jaminan yang akan diberikan. Yang selanjutnya yaitu wawancara 2. Wawancara kedua merupakan kegiatan perbaikan berkas jika ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah melakukan tahap on the spot di lapangan. Yang selanjutnya yaitu keputusan kredit. Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan kredit mencakup jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit, dan biaya-biaya yang harus dibayar. Yang selanjutnya yaitu penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya. Prosedur pemberian kredit ini merupakan lanjutan dari diputuskannya kredit. Maka sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dahulu nasabah menandatangani akad kredit, mengingat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Yang selanjutnya yaitu realisasi kredit. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening tabungan atau giro di bank yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu penyaluran atau penarikan dana. Tahap akhir prosedur pemberian kredit adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit, yaitu sekaligus atau secara bertahap. Selanjutnya yaitu materi tentang penyebab kredit macet. Penyebab kredit macet yang pertama yaitu analisis kredit yang salah.
Analisis yang salah ini didukung beberapa faktor seperti kebijakan yang lemah, SOP yang tidak memadai, kemampuan pegawai atau skill yang kurang bagus dalam menganalisis kredit, dan sedikit informasi yang diterima oleh bank. Yang kedua yaitu bank ekspansif. Penyebab selanjutnya yaitu bank yang terlalu ekspansif, di mana bank tersebut mengejar target berupa penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank. Karena hanya target yang dikejar, akibatnya aspek analisis yang baik tidak dipertimbangkan lagi dan ketelitiannya menjadi menurun. Yang ketiga yaitu riwayat nasabah. Jika ada nasabah yang baru membuka atau mengajukan kredit, riwayat tersebut tidak bisa terlihat. Akibatnya, bank belum tahu seperti apa etikat nasabah tersebut untuk membayar cicilan kredit dan lain sebagainya. Riwayat kredit ini menjadi poin penting dalam menentukan apakah kreditnya bisa diterima atau tidak. Yang keempat yaitu terkalahkan agunan. Analisis yang baik sering terkalahkan dengan agunan, sehingga jika agunan besar dan menjanjikan, pihak bank mau saja memberikan kredit terhadap nasabah tersebut. Padahal analisis yang baik harus tetap dijalankan dan kehati-hatian harus tetap ada meskipun nasabah memberikan agunan yang besar. Yang kelima yaitu kredit tidak tepat waktu. Kredit akan macet jika realisasi pemberian kredit menjadi tidak tepat waktu. Keputusan bank yang lama dan pencairan dana kredit yang terlalu lama bisa membuat nasabah tidak bisa mengalokasikan dana tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Yang keenam yaitu plafon kredit tidak sesuai. Plafon yang tidak sesuai bisa menyebabkan dana kredit yang diterima oleh nasabah tidak bisa dialokasikan dengan maksimal. Faktor internal yang bisa menyebabkan kredit menjadi macet misalnya yaitu prosedur pengkreditan yang salah, itikat kurang baik dari pemilik kredit, pengurus kredit yang tidak memiliki itikat baik, pegawai bank yang tidak kompeten, dan sistem administrasi yang lemah. Yang terakhir yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal lebih disebabkan oleh pihak debitur atau nasabah yang mengajukan kredit tersebut. Beberapa hal yang bisa menyebabkan kredit menjadi macet adalah usaha yang dijalankan oleh debitur atau nasabah mengalami kegagalan atau kebangkrutan. Materi selanjutnya yaitu penyelesaian kredit macet. Penyelesaian kredit macet ada 3. Yang pertama yaitu rescheduling. Setelah mengetahui penyebab kredit macet, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah melakukan penjadwalan kembali. Yang dijadwalkan kembali adalah jadwal pembayaran dengan jangka waktu kredit. Yang kedua yaitu reconditioning. Reconditioning disebut juga dengan persyaratan kembali, baik itu sebagian maupun seluruh syarat-syarat kredit yang disetujui antara kedua belah pihak. Persyaratan tersebut tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan beberapa syarat lainnya sepanjang persyaratan tersebut tidak menyangkut jumlah maksimal saldo kredit. Dan yang terakhir yaitu lembaga hukum. Langkah terakhir yang bisa dilakukan untuk bisa menyelesaikan kredit yang mengalami masalah adalah dengan meminta bantuan lembaga hukum. Hal ini akan dilakukan oleh pihak bank jika pihak debitur tidak memiliki itikat yang baik untuk menyelesaikan masalah kreditnya dengan bank. Lembaga yang berbasis hukum serta menangani kredit macet ini seperti PUPN atau panitia urusan piutang negara, Dirjen Piutang dan Lelang Negara, Badan Peradilan dan melalui arbitrase maupun badan alternatif penyelesaian sengketa. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam materi yang saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.